PT Rainbow Indah Karpet, sebuah perusahaan karpet di Bogor, diduga menyebabkan pencemaran udara dan polusi lingkungan yang membahayakan kesehatan warga sekitar. Pencemaran udara tersebut telah menyebabkan berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flek paru-paru dan gatal-gatal. Banjir yang terjadi pasca ekspansi perusahaan juga semakin memperburuk kondisi. Warga khawatir kondisi ini akan terus memburuk jika tidak segera ditangani. Aktivitas perusahaan ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Warga sekitar telah melaporkan berbagai keluhan, termasuk bau menyengat dari limbah lateks dan suara bising dari mesin produksi. Juga di sini, jadi gini permasalahan dengan pabrik industri namanya PT Rainbow Indah Karpet ini memang sudah lama. Yang mana diduga masyarakat ini sudah merasakan bagaimana dampaknya pencemaran udara yang diakibatkan dari produksi tersebut. Kami warga sebenarnya sudah jenuh ya, sudah lelah melaporkan permasalahan ini kemana-mana. Makanya mudah-mudahan sih kita selalu berikhtiar karena kita melihat anak cucu kita jangan sampai nanti berdampak. Hari ini pun warga datang ke kecamatan melaporkan dan menyampaikan aspirasi. Pernah ada datang ke lokasi untuk dilakukannya mungkin pemeriksaan, tapi ya tidak ada dampak solusi kepada kita. Tetap kami warga masyarakat merasakan bau dan yang lain-lainnya. Ya pada prinsipnya mereka sudah banyak juga yang terkena dampak diduga dari perusahaan tersebut. Itu seperti flek, ya paru-paru, mungkin gatal-gatal, gitu itu dari air, udara dan yang lain. Yang bikin bau itu apa sih? Bawahan karpet yang dibilang latek gitu. Nah, zaman saya dulu tahun 2011 saya berhenti dari situ itu masih produksi karpet. Belum ke belakangnya kan itu ada printing, ada karpet gel itu situ kan yang bikin baunya itu kan sampai menyengat ke mata itu kan. Itu dahsyat sekali. Menggunakan apa itu? Ya, ada kayak ada kolam. ipal ya, dia mempunyai ipal. Kayak gitu ya, kayak kolam lah gitu kan. Nah, nanti itu yang saya tahu dulu itu ya pembuangannya itu setelah berapa bulan sekali yang udah bau, udah hitam banget tuh baru dibuang. Entah kemana saya nggak tahu ngebuangnya itu. Intinya di sini. Yang tadi warga yang berteriak ke kecamatan itu yang sangat berdampak banget tuh. Sampai tembok-temboknya itu kena getaran itu sampai retak gitu. Itu yang bikin getaran itu mesin finishing, Pak. Nah, sampingnya itu ada mesin apa ya? Apa sih kalau mati lampu itu tuh? Genset. Itu gede sekali sampai tembok itu segini ditembok. Makanya kalau dia genset dihidupin itu getar semua itu. Yang Bapak rasakan itu kalau tengah malam itu kira-kira jam 11 sampai jam 2 itu terasa keisap sama kita itu sedangkan Bapak sedang tidur nyenyak itu sampai bangun. Nah, beberapa kemudian sekitar 2-3 jam tidur lagi karena sudah satunya memang nggak ada rasanya lagi, barangkali kemana itu menghilangnya, apa sudah dimatikan. Itu yang keduanya juga Bapak sekarang ini ada lagi tambahan geteran itu Bapak. Geteran itu ya, entah bising apa, mesin sedang disetar apa dari sana, dari lubang pabrik bisa ngeter gitu ya. Bapak itu baunya ada, oh ini barangkali. Nah, orang lab itu yang sudah ngecek dulunya enggak beberapa katanya, enggak begitu membahayakan. Tetapi kalau lama-kelamaan, nah itu kata Bapak bisa, kalau kata areng bisa ngerak gitu ya, di dalam tenggorokan. Betul. Kita bisa juga menyebabkan penyakit. Umur Bapak sekarang udah menginjak 74. Dari pabrik juga udah dari tahun 72. Nah, itu bahkan Bapak bisa waktu itu juga ikut masang fondasinya di situ waktu Bapak masih Saksi ya intinya. Jadi merasakan, makanya Bapak ungkapan di sini kok dulu zaman Mr. Singh waktu pembelian tanah ini dia sampai bilang jangan takut warga Bapak, jangan ada yang menganggur. Nah, saya jamin katanya tidak ada yang menganggur. Tapi kenyataan sekarang ini satu pun nggak ada, nol. Selama ini langkah yang ditempuh dari pihak warga sendiri sudah sejauh mana sih Pak pengaduannya ke pihak mana aja? Ya emang kalau dari warga itu sebenarnya udah lama ya Bu ya, dari zaman ke instansi terkait maksud saya sudah pernah mengadukan belum? Dulu pernah ke ini, maksudnya ke Pak Rudi Susmanto, Bupati, ke DLH, ke DLH udah, Ketua DPRD udah. instansi terkait itu udah pernah semua, termasuk ke terakhir itu ke Pak Rudi Susmanto ya. Ketua DPRD ya. Belum ada. Nggak ada hembusan lagi begitu, entah kenapa saya. Warga menuntut pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk mengambil tindakan tegas. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan administratif,
termasuk penjara, denda dan pencabutan izin usaha. Warga berharap lingkungan yang sehat dan nyaman dapat segera terwujud. Dari Kecamatan Sukaraja, RITV News mengabarkan.